wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jati Widyo Laksono, SPD MPD, dosen Teknik Elektro Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, dengan nomor NIDN 0727129002. Pada program studi Teknik Elektro Universitas Hasyim Asy'ari, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain mata kuliah rangkaian listrik lanjutan, mesin listrik, instalasi listrik, dan manajemen pembangkit tenaga listrik. Video pembelajaran kali ini merupakan video pembelajaran mata kuliah instalasi listrik dengan materi strategi efisiensi energi listrik yang diajarkan pada mahasiswa teknik elektro semester 4 atau semester genap. Berikut video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kamar bin sugira amma ba'du. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan Pak Jati, dengan kita semua belajar di Prodi Teknik Elektro ini. Pembahasan materi selanjutnya dari instalasi listrik, ya, di mana perkembangan pembelajaran kita bersama ini nanti kita sama-sama akan mempelajari bersama materi dari strategi efisiensi, ya, di mana pembelajaran sebelumnya kemarin kita sudah belajar banyak, mulai bentuk instalasi dari seri, paralel, kemudian dari groundingnya bagaimana, kita sudah belajar bersama. Nah, di sini kita akan belajar bersama nanti terkait efisiensinya, bentuknya bagaimana. Nah, di pertemuan kali ini, gimana kabar kalian semua? Iya, oke. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Oke, ya. Untuk hari ini Farid ada ya? Ya, hadir. Kemudian Mas Firman hadir. Ya. Ini kayaknya nggak ada, ini siapa ya? Rizkon ya, nggak ada ya? Oh iya, kemana dia? Ada acara? Ya sudah kalau gitu. Yes. Pak Jati beri tanda. Oke, dari ini semua kalau tadi Rizkon nggak ada, nggak apa-apa, kita akan lanjutkan bersama di mata kuliah ini, yaitu terkait strategi efisiensi. Pertanyaannya Pak Jati, kalau kita belajar hari ini tujuannya adalah strategi efisiensi energi listrik, tujuan dari efisiensi itu apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Menghemat biaya. Iya betul, menghemat biaya. Ada lagi? Apalagi ya? Apa ya? Ya, kalau tadi pokok utamanya jelas Pak, yaitu menghemat energi listrik Pak. Yang kedua, selain kita mampu untuk menghemat energi listrik, tentunya juga harus secara keamanan juga harus safety, ya. Itu tidak bisa kita abaikan. Nah, oleh karena itu tentunya kalau tadi ditanya efisiensi Pak, lalu bagaimana caranya supaya aman dan efisien saat kita menggunakan energi listrik? Nah, tentunya dari PLN ini tadi mempunyai beberapa kriteria atau beberapa ketentuan dalam upaya kita mengefisiensinya. Gak boleh sembarangan. Kalau kita efisiensinya baik, misalkan bayarnya awalnya 300.000, jadi cuman 100.000 atau 50.000. Orang PLN pastinya bukan melihat itu sesuatu hal yang wow, tetapi pasti pikiran mereka itu adalah ada sesuatu yang diutak-utak dong, ada sesuatu yang dimainkan dong. Lah itu malah menjadi pertanyaan bagi mereka. Nah, apa langkah yang pertama?
yang kita ketahui bersama dari kemarin adalah instalasi listrik rumah. Ada pembagian antara milik kewenangan PLN dengan pelanggan. Yang pertama, ketika dia berada di sisi dari kWh meter, artinya listrik dari kWh meter menuju trafo ya, kemudian RST yang berada di sini itu adalah ranah dari PLN. Kalau ada kerusakan, misalkan di sini kabelnya putus atau terbakar, berarti ini merupakan kewenangan dari PLN untuk memperbaikinya. Tetapi kalau ini sudah lewat ke sini, itu dikatakan sebagai tanggung jawab pemilik rumah. Nah, oleh karena itu yang harus kalian tahu, kita sebagai pelanggan PLN, bagaimana kita memahami instalasi rumah di bangunan kita, apakah sudah benar atau salah. Nah, pembelajaran kali ini kita harus mengetahui dulu teknik tadi. Untuk efisiensinya harus mengetahui tentang instalasi rumah kita dengan baik. Pak Jati tadi sudah menyampaikan bahwa ini ke kiri ranahnya tanggung jawab PLN, ke kanan tanggung jawab dari pelanggan. Ya. Sekarang ini apa ini? kWh meter. Ini apa? MCB. Nah, MCB kita punya dua ya. MCB yang terhubung oleh kWh meter dan MCB yang berada di rumah kita ya. Pak Jati sudah buatkan lajur merah dan lajur biru. Loh Pak, ada tambahan Pak, kok ada yang warna kuning? Kuning ini merupakan grounding. Ya. Grounding fungsinya adalah untuk mengamankan energi listrik yang berlebih sehingga kita nggak kesetrum. Nah, di sini yang kita atur pemutusnya itu adalah fase merah ya. Dia diputus di sini, red, lalu dilanjutkan menuju MCB rumah kita, diputus lagi baru menuju ke beban. Sedangkan yang biru ini nolnya, maka sejatinya dari sisi kiri dia di loss. Nah, kemudian masuk ke sini lalu dia diteruskan. Ya. Lalu apa saja Pak yang dikatakan instalasi rumah itu harus baik? Pertama kita harus memahami yaitu sumber daya PLN-nya atau MCB-nya. Di Indonesia terdapat 450 VA sampai dengan 11 kilovolt ampere. Nah, di rumah kita masih adanya 450 VA. Pak, apakah kita bisa Pak mendaftar di 450 VA? Jawabannya masih bisa. Dan 450 900 ini merupakan apa? Energi yang disubsidi oleh pemerintah. Kalau yang 100% berada di 450, sedangkan yang di 900 ini yang terbagi menjadi dua. Ada yang disubsidi full, ada yang tidak. Untuk yang 1300 juga demikian ya. 1300 ini sebenarnya ada subsidinya, tetapi tidak sebesar yang lain. Nah, kalau ke atas dari 1300, 2200, lebih dari 2200 ke sini ya sudah berbeda ya. Itu disebut sebagai kalangan industri. Kalau UMKM masih berada di 2200 sama 1300. Jadi ini bisa untuk tadi untuk UMKM atau negara kita. Jadi biayanya juga VA-nya juga sama.
Nah, inilah yang kita katakan MCB tadi. MCB. Ya, fungsinya apa? Ayo, MCB. Apa ya? Sebagai pengaman arus berlebih. Iya, pengaman arus berlebih. Kenapa kok bisa berlebih? Antisipasi saat short circuit. Sip, bagus. Ada lagi? Jadi yang pertama tadi, berlebih yang pertama itu karena bebannya yang besar ya. Misalkan tadi ya ada Magicom, kemudian juga ada AC dinyalakan bersama sehingga melebihi kapasitas ampernya, maka dia namanya trip ya, bukan jeglek ya. Kalau kita bahasa teknik harusnya trip gitu ya. 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere. Lalu bagaimana Pak juga trip? Karena adanya tadi rugi-rugi tegangan yang bocor arusnya sehingga dia tadi harus mengotomatiskan MCB-nya agar dia off. Karena kalau dia berlebih bisa terbakar dan juga membahayakan rumah kita. Oleh karena itu nanti jenis-jenis MCB juga kita akan pelajarkan lebih lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Jati, ketika kamu punya daya rumah, kapasitas rumah 900 VA, kamu pasang AC 750 watt, apakah daya listrik rumah kita akan cukup? Kira-kira gimana ya? Misalkan ini yang nyala ya, disimulasikan yang nyala hanya 750. Ini 900. Trip apa enggak? Ayo. Ya. Ya, kalau dihubungkan dengan yang lainnya nyala juga ya otomatis ya kita asumsikan kita hanya menyalakan AC-nya saja. Ya, gimana menurut kalian? Trip apa enggak? Trip. Baik, kalau gitu ya. Kita lihat, ternyata kalau kita pelajari bersama, nah AC, perangkat AC, daya itu tidak hanya dilihat oleh 750 watt. Ya, jadi bukan hanya dilihat wattnya saja, tetapi ini menunjukkan bahwa adanya 3 daya lainnya, yaitu daya reaktif, daya semu, ada VAR, ada VA. Nah, di dalam apa tadi? Rumah kita tadi itu kan 900 VA, bukan 900 watt. Oleh karena itu, ini yang harus kita pertimbangkan. Apakah kalau kita membeli AC tersebut kondisi rumah kita akan tetap bisa menyala atau tidak. Oleh karena itu kita pelajari bersama, ternyata watt, VAR sama VA, reaktif sama semu itu kita ibaratkan seperti gelas bir ya. Nah, watt itu dikatakan minumannya saja, yaitu warna kuning. Nah, sedangkan gelembung-gelembungnya itu merupakan VAR. Jadi sedangkan VA atau 900 tadi VA itu merupakan totalnya. Ya, jadi wattnya ditambah dengan VAR. Loh Pak, berarti kan lebih banyak dong Mbak. Betul. PLN membacanya bukan hanya di wattnya saja, tetapi dia juga membacanya di VAR-nya juga. Ya gitu, otomatis total, karena juga sekali lagi PLN juga menginginkan untuk supaya ya tadi tidak rugi ya. Lalu kalau secara perhitungan ya P sama dengan S cos X, ini yang dikatakan koefisien di mana pembelian barang kita ya.
cos 0,8 ya. Jadi misalkan tadi di situ tertuliskan berapa pi, maka itu yang bisa kita jadikan acuannya. Itu merupakan nilai dari cos X. 0,8 700 sebagai ketemunya 937 VA. Ya. 937 VA ya. Sehingga tadi beban listrik rumah melebihi dari daya PLN di rumah sehingga terjadi betul kata kalian tadi terjadinya trip. Oke, kita beri aplaus untuk semuanya. Nah, kita lanjutkan bagaimana kita bisa menghemat tadi selain penggunaan harus tepat MCB-nya yaitu penggunaan teknologi inverter. Nah, inverter menggunakan apa? Chip ya. Nah, gitu. Benda semikonduktor di mana dia bisa mengontrol tekanan-tekanan berlebih ya. Misalkan teknologi yang ada pada AC ya. Maksudnya bagaimana Pak inverter itu? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, jadi AC teknologi inverter. Jadi kalau teknologi inverter itu dia bisa microchipnya tadi, semikonduktor tadi bisa mendeteksi. Ibarat kalau saat ini kita ada 15 anak, 15 orang ya. Sedangkan suhunya adalah 16 derajat gitu ya. Maka dia teknologinya akan menyesuaikan supaya suhunya tetap terkendali 16 derajat pada ruangan tersebut. Akan tetapi bagaimana jika satu ruangan ini ternyata hanya ada satu orang atau tidak ada orangnya? Maka tenaga motor yang ada di sini dia akan mengurangi ya, ibarat atau dia bisa berhenti. Akhirnya motor yang ada di sini dia tidak bekerja 100%. Dia hanya kalau tidak ada orang maka modenya mode standby ya, seperti itu. Akhirnya apa? Arusnya juga berkurang. Demikian juga ini, ketika ini sudah ditutup, jarang dibuka, kemudian hawanya juga pas hujan dan lain-lain, sehingga motornya juga tidak perlu bekerja. Ya, jadi tenaganya tidak perlu dimaksimalkan. Itulah yang menyebabkan nilai arus listriknya jauh berkurang. Nah, yang keempat adalah penggunaan lampu LED. Nah, kenapa lampu LED ini penting? Kenapa yo? Kenapa kok nggak bohlam? Inilah nih, gas bohlam. Apa? Siapa yang bisa? Oke, Pak Jati jelaskan, yaitu penggunaan LED ini tadi penting digunakan untuk saat ini karena dia hanya menggunakan dioda. Pada dasarnya dioda ini semikonduktor di mana lampu LED yang menyala ini tadi arusnya sangat kecil dibandingkan dengan bohlam. Selain itu dia juga mempunyai nilai tingkat panas ya. Begitu juga kita harus bisa mengenali lampu LED ini. Ya, mohon maaf Pak Jati ada mereknya ya. Ketika lampu LED ini tadi nggak serta-merta lampu LED ini tadi itu satu variabel yang sama. Pak, ini kebetulan anggap aja 15 watt. Kenapa Pak produk ini dengan produk yang Cina dia kok lebih murah? Tapi ada juga yang suka Pak sama yang produk ini. Nah gitu. Apa ya menurut kalian yang membedakan? Apa? Kalau kamu beli lampu atau gimana Sret? Gitu. Atau kenapa ya yang ini kok jauh lebih mahal? Tahan lama, Pak. Tahan lama, bagus, sip. Ada lagi? Fatoni? Mbak?
Ya, salah satunya tadi tahan lama. Ketika tahan lama tadi harus kita perhatikan setidaknya dua variabel ini, yaitu daya aktif lampu dan kecerahan lampu. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi ketika kita tuliskan 14,5 watt, ini merupakan daya aktif lampu. Tetapi yang membedakan adalah tingkat lumennya. Jadi sama-sama 15 watt, tapi kamu harus lihat di produk Cina itu, kira-kira lumennya berapa ya? Lumennya apakah 1650? Kalau ternyata di dalam prakteknya di produk Cina tersebut nggak sampai 1650, ya berarti lumrah, harganya lebih murah karena nanti pencahayaannya berkurang, terus kemudian nanti putihnya juga nggak maksimal dan lain-lain ya. Kemudian ditambahin lagi nanti dengan materialnya ya, jadi komposisi materialnya tadi bisa lebih nggak gampang panas dan lain-lain, sehingga tidak gampang merusak dari semikonduktornya ya. Itu yang harus kita perhatikan bersama dalam upaya efektivitas atau efisiensi energi listrik kita ya. Itu tadi, sehingga misal ini Pak Jadi simulasikan produk Cinanya dengan produk lampu LED yang seperti ini, kemudian dengan halogen seperti ini yang bohlam ya. Teknologi ini semakin tahun semakin membaik, sehingga kesadaran kita terkait LED tadi juga sedikit demi sedikit juga langsung disertai oleh masyarakat bersama. Baik, demikian yang bisa Pak Jati sampaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, saya rasa sudah paham semua ya. Untuk minggu depan kita pelajari bersama, yaitu terkait perbedaan-perbedaan yang lainnya ya, perbedaan semikonduktor lainnya, sehingga apa yang kita pelajari bersama di mata kuliah ini dapat kita kembangkan bersama. Oke, baik Pak Jati akhiri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Jati akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri aplaus bersama. Kami dari Aswaja Robotika, menembus batas, menembus logika. Unhasi jadi saksi cita, kami berlari menuju juara. Dengan iman dan teknologi, langkah kami tak akan terganti. Unhasi semangat abadi, Aswaja Robot juara sejati.